Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui dan membuktikan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Kita akan memasuki ke praktikum yang pertama untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama ada lilin beserta korek api, kemudian ada kertas karton yang jumlahnya ada 3, ada cutter, dan ada styrofoam. Nah, styrofoam ini nantinya akan kita gunakan untuk memposisikan supaya kertas dapat berdiri tegak. Selanjutnya, ketiga kertas ini akan kita lubangi secara sejajar. Sekarang kita lubangi dulu kertasnya dengan ukuran yang sama dan sejajar menggunakan cutter. Seperti ini. Ada 3 lubang sejajar. Selanjutnya, kita gunakan styrofoam untuk memposisikan agar kertas-kertas ini dapat berdiri dengan tegak seperti ini. Setelah kertas terpasang pada styrofoam, kita letakkan kertas-kertas karton ini berdiri seperti ini dengan lubang yang sejajar satu sama lain. Kemudian, jika sudah, kita letakkan lilin di salah satu sisinya, boleh di sini atau di sini. Kemudian kita nyalakan lilinnya. Lalu kita lihat dari salah satu sisinya, apa yang kita temukan? Nah, dari sini kita dapat melihat cahaya api lilin melalui lubang-lubang yang terdapat pada karton. Nah, sekarang kita coba untuk menggeser salah satu lubangnya. Apa yang akan terjadi? Ternyata kita tidak dapat lagi melihat cahaya dari api lilin. Artinya bahwa cahaya tersebut tidak dapat berbelok mengikuti lubang dari kertas. Berarti kita dapat menyimpulkan dari percobaan yang pertama ini bahwa cahaya dapat merambat lurus. Memasuki praktikum yang kedua dalam membuktikan sifat-sifat cahaya. Apa saja yang kita butuhkan? Ada senter, kemudian ada gelas bening, dan ada kertas karton. Kertas ini kita gunakan sebagai pembanding antara benda bening dengan benda gelap. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita nyalakan senter, kemudian arahkan pada kayu atau papan yang ada di ujung. Setelah itu kita letakkan gelas bening ini tepat di depan senter. Apa yang terjadi? Dapat kita lihat ternyata cahaya yang dari senter ini dapat menembus gelas bening hingga dapat sampai ke kayu yang ada di ujung. Kemudian kita ganti gelas bening ini dengan kertas karton. Nah, dapat kita lihat ternyata cahaya dari senter tidak dapat menembus benda gelap ini sampai ke papan atau kayu, sehingga dapat kita ketahui bahwa sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita melakukan percobaan yang ketiga. Apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama ada senter, kemudian ada 2 buah cermin. Nah, sebagai pengganti tembok kita menggunakan kayu. Yang pertama, kita posisikan terlebih dahulu cerminnya di salah satu sisi.
Kemudian kita posisikan juga cermin yang kedua. Selanjutnya kita arahkan cahaya dari lampu senter ke salah satu dari cermin. Seperti ini. Kemudian kita posisikan yang satunya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa cahaya lampu yang kita arahkan pada cermin pertama ternyata dapat dipantulkan dan ditangkap oleh cermin yang kedua. Kemudian cermin kedua kembali memantulkan cahayanya dan bisa kita lihat pada kayu yang ada di sini. Kita lihat. Dari percobaan ini dapat kita ketahui bahwa cahaya memiliki sifat yaitu dapat dipantulkan. Memasuki percobaan yang terakhir yaitu yang keempat. Apa saja yang dibutuhkan? Ada pensil dan gelas yang berisi air tetapi tidak penuh. Nah, yang kita lakukan adalah memasukkan pensil ini ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu kita lihat. Kita lihat ternyata pensil yang ada di sini terlihat seperti patah. Padahal aslinya pensil ini tidak patah, namun ketika dimasukkan kembali ke dalam gelas, terlihat seperti pensilnya patah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena cahaya yang ada di sekitar gelas ini dibelokkan melewati dua kerapatan yang berbeda, yaitu ada air dan ada udara, sehingga terjadilah seperti ini, seperti pensil itu dipatahkan. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui dari percobaan yang terakhir ini bahwa sifat keempat dari cahaya adalah dapat dibiaskan. Demikian tadi praktikum yang sudah kita lakukan. Setelah melakukan 4 kali praktikum, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 sifat cahaya. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, kemudian yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang terakhir cahaya dapat dibiaskan. Nah, demikian tadi praktikum mengenai pembuktian sifat-sifat cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.